sudah tidak ada masalah, tiba-tiba datanglah mengusir kader-kader kami yang ada di sana. Kemarin nama BMI itu sempat disebut-sebut di rencana revitalisasi Pasar Jungjang. Sebetulnya BMI sendiri di rencana tersebut bertindak sebagai apa sih, Kang? Bisa dijelaskan? Jadi kami dari Koperasi BMI itu menerima surat perintah kerja dari PT MIP. Jadi jenis usaha kami adalah di bidang pengurugan. Jadi ini koperasinya, kebetulan anggotanya itu adalah anggota BMI. Kami sebetulnya setelah menerima SPK, kami itu tidak langsung melakukan pembongkaran. Kami menugaskan anggota kami untuk melakukan inventarisir permasalahan yang ada di Pasar Jungjang. Dan kami pun mempelajari data-data yang ada yang diberikan oleh PT Dumip kepada kami. Ternyata setelah kami pelajari, data-data yang di PT Dumip itu adalah benar. Secara legal formalnya itu memenuhi syarat semua dan sudah sah. Dan bahkan ada pernyataan dan persetujuan dari para pedagang. Ya. Ketika kami, anggota kami yang 6 orang kita tugaskan ke sana, dia akan menginventarisir masalah. Kita sudah dengan pedagang sudah oke, dan pedagang itu sudah tidak ada masalah. Tiba-tiba datanglah mengusir kader-kader kami yang ada di sana. Diintimidasi, suruh pulang. Bahkan dia ngomong jangan sampai adu banteng. Itu. Nah, saya juga mempertanyakan, banteng apa bukan sebenarnya? Iya kan? Kemudian, Kang, terkait perizinan sendiri dari PT Dumip untuk revitalisasi Pasar Jungjang tersebut sudah lengkap atau belum, Kang? Gimana, Kang? Ya, kalau menurut data yang kami terima itu sudah lengkap semua. Dan bahkan kami pun sebelum bergerak pun kita bertemu Pak Bupati ke sini dan saya menanyakan, kata beliau ini sudah lengkap semua. Bahkan saya disuruh untuk mencabut, ya saya yang tidak mau, kata Pak Bupati. Nanti investasi di Cibubur ini pada kabur kalau seperti itu. Pembangunan itu gimana? Nah, kita kan tahu sendiri, Pak Presiden Jokowi sampai mengeluarkan undang-undang Omnibus Law tentang kemudahan berusaha. Iya kan, tujuannya itu untuk menarik investor. Bahkan beliau sampai berkunjung ke luar negeri untuk menarik investor. Nah, ini sudah ada investor lokal ya, dan sudah memenuhi persyaratan, ada perjanjiannya, semuanya ada. Ya, kok malah dipersulit mau melaksanakan pembangunan? Ya kan, mengatasnamakan rakyat, mengatasnamakan pedagang kecil. Kami sendiri dari Koperasi BMI itu ada program untuk ini kan masyarakat kecil, pinjaman dari koperasi. Itu yang ramai juga, Kang, soal ada anggota BMI yang naik ke atas eskavator atau alat berat. Sebetulnya saat itu apa sih yang terjadi itu, Kang Alan ya? Gimana, Kang? Ya, pada saat itu kan ada ibu-ibu naik ke atas tuh. Iya. Karena saya ini masih muda ya, khawatir ibu itu jatuh. Jadi akhirnya saya ikut naik, jangan sampai jatuh. Takutnya nanti ada akal-akalan seolah-olah nanti jatuh. Ada tindakan kekerasan dari teman-teman BMI. Ya, terbukti yang di bawah pingsan 2, ada yang ibu-ibu pingsan 2 kan? Padahal nggak diapa-apain. Terus kalau pingsan bisa serentak kayak orang kesetrum. Jadi saya tuh berusaha meminimalisir apa framing-framing seperti itu. Karena merasa ya sudah dapat surat perintah dan izin untuk melakukan pengurugan, makanya BMI memutuskan untuk membawa alat berat seperti itu ya, Kang? Kita tetap menjalankan tugas sesuai SPK. Kita juga tidak menghilangkan nilai-nilai lainnya. Saya ini permisi sebelum
alat berat hadir tuh kemarin saya sudah ketemu dengan pedagang. Kita sudah disiapkan kopi lah, paling nggak bisa dialog secara jernih lah. Tiba-tiba ini datang mengintimidasi teman-teman BMI. Ini seolah-olah ini jadi pahlawan kesiangan. Dan sekarang gini, kalau memang bicara membela pedagang, kenapa kemarin nggak hadir? Kenapa harus memunculkan opini-opini yang sesat di media sosial? Tidak tahu. Tidak tahu sebenarnya. Makanya bicara isu mengenai Sajam dilontarkan ke BMI. Padahal sih malah saya sendiri yang jadi korbannya. Ya itu gimana? Katanya disebut-sebut ada kabar tuh bahwa BMI ke Pasar Jungjang dengan membawa saja. Memang kejadian sebenarnya seperti apa, Kang? Ya, mungkin Tidak ada, karena posisi itu saya sebagai saksi mata dan juga ada aparatur negara seperti tentara yang mengamankan pelaku membawa sajam itu. Karena pelaku itu ingin melukai saudara Alan. Saya dengan saudara Lodi itu mengamankan pelaku tersebut. Sampai saya mengejar dengan aparat kepolisian dan juga tentara tersebut, dan mereka mengamankan pelaku tersebut. Untuk lebih lanjutnya tanyakan saja ke pihak tentara yang ada yang mengamankan dan Itu siapa? Siapa yang bawa sajam? orang Madura. Dia mengaku Madura. dia mengaku membawa-bawa nama daerah, terus menggunakan senjata tajam. Iya, saya malah menduganya ini percobaan pembunuhan. Karena sudah rangkaiannya sudah jelas. Sajamnya ada. Saksinya juga ada. Dari kepolisian, dari tentara ada. Dari BMI sendiri nanti tindakan seperti itu akan ada tindak lanjut hukum atau bagaimana, Kang? Ya, yang pasti teman-teman BMI dengan kuasa hukumnya akan melakukan upaya hukum. Karena ini bagian dari ancaman. Satu ancaman, kedua pencemaran nama baik. Pencemaran nama baik yang dilayangkan oleh dan saudara Toib. Makanya kita juga meminta saudara Toib bisa memberikan klarifikasi langsung terkait persoalan sajam. Yang mana mungkin anggota BMI bawa sajam terus melukain saya. Akan kebalik. Itu mah akal-akalan mereka. Kang Hasan, kemudian nih Kang, ini kan BMI itu yang bertindak selaku koperasinya ya Kang, bukan sebagai ormas. Nah, dari pedagang sendiri Kang, ada yang masih mengeluhkan soal harga sewa kios itu sebenarnya gimana Kang? Nah, waktu bernegosiasi dan bermediasi itu ada 8 orang yang masih belum menerima dari 900 orang. 900 pedagang. 900 pedagang itu ya, yang 8 orangnya ini masih belum menerima, ya kan, dan melakukan hal-hal seperti itu. Nah, tapi pihak PT Dumib itu sudah membuka karena masalah harga oke, ya kan, sudah akan dikurangin ya, akan diskon untuk yang 8 orang itu khusus, secara khusus. Nah, tapi ternyata itu mereka ada indikasi lain dari yang namanya saudara Radi yang ngakunya sebagai ketua 1 Himpas, padahal dia sendiri bukan orang Jungjang tapi orang Pegagan, Palimanan. Ya, dia mencoba melobi saudara Alan, koordinator yang di sana nih BMI itu meminta ngomong secara bisik-bisik, udah BMI ikut saya, nanti pekerjaannya tetap BMI yang pegang, tapi usirlah PT Dumib. Nah, jadi di sini sebenarnya bukan membela rakyat kecil, tapi membela kepentingan pribadi investor juga, kan kasihan investor yang sudah mengeluarkan uang banyak, ingin membangun, pengen diusir, diganti oleh mereka. Jadi sebenarnya ini bukan masalah pedagang-pedagang, tapi masalah kepentingan. Ada investor lain yang menunggangi, gitu kan kasihan. Padahal kan tahu sendiri, yang namanya perjanjian itu antara PT Dumib dengan Kuwu, bukan pribadinya, ya kan? Kuwu dengan PT Dumib, artinya siapapun yang nanti Kuwu terpilih tetap tidak bisa mengintervensi dan perjanjian itu tidak bisa dibatalkan. Nah, contoh aja nih,
supaya teman-teman tahu, ya kan, masyarakat tahu contoh Freeport Indonesia itu perjanjiannya tahun 1970 Presiden Soeharto dengan PT Freeport. Apakah bisa dibatalkan? Kontrak karyanya kan nggak bisa. Yang bisa itu apa? Ya sahamnya paling dibeli, bukan kontrak karyanya. Presiden ganti siapapun tetap kontrak karya tetap berjalan. Nah ini juga terkait Pasar Junjang juga pasti seperti itu, mengikat. Karena ini bukan pribadi, tapi kuunya, bukan pribadi orangnya. Apalagi udah ada PRDes-nya, udah ada apa. Nah ini fakta-faktanya kan ada semua. Jadi mereka berupaya untuk menyingkirkan PT Dumif. Itu. Kemudian ya Kang, yang terjadi kan masih ada penolakan ya yang terjadi di lapangan tuh terhadap pedagang. Selanjutnya langkah dari BMI sendiri sebagai koperasi yang ditunjuk PT Dumif untuk melakukan pengurugan dan pembongkaran tuh akan seperti apa Kang terhadap Pasar Junjang ini? Ya, jadi kami mungkin akan melanjutkan pekerjaan tersebut sesuai SPK. Karena apa? Kita kasihan para pengguna jalan karena ketutup oleh pasar darurat, ya kan? Pasar darurat, akhirnya jalannya terganggu. Nah kalau sampai dibiarkan seperti itu, kasihan pengguna jalan yang lain dan kasihan pedagang yang pinggir-pinggir jalan itu jualannya tertutup oleh pasar sementara itu. Nah pasar darurat itu, makanya ya kami akan lakukan sesuai tupoksi kami, ya kan, kami akan melakukan pekerjaan itu dan akan berlanjut sampai selesai karena kami mengawal investasi dan kami sesuai aturan kami mendapatkan SPK. Oke. Dari koperasi BMI untuk melakukan pembongkaran Ini itu apa Kang Hasan? surat perintah kerja. Dari PT Dumif ya selaku pengembang ya. Legalitas usaha, Ini Ada lagi? sertifikat. legalitas usaha, Itu Kang apa? Sertifikat apa Kang? Legalitas usaha. Oh, PT Dumif ya. Ya, IMB. Mana IMB? Itu IMB untuk itu pendirian pasar Iya. baru Junjang ya? Iya. Oh, iya. Oke. ini memang PT Dumif secara legal formal memenuhi Ini dari pemerintah Desa Junjang, surat hak guna pakai, hak guna pakai menempati. Oh, surat hak guna pakai. Oke. Jadi atas dasar surat tersebut BMI bergerak ini ya Kang ya? iya, karena legal formalnya sesuai lengkap. Oke.